Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu analisis vegetasi dengan menggunakan Modified Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index ataupun MSRV dari Citra Sentinel-2 di Kabupaten Sambas. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya Ariel Dino dengan NIM 3202202056 dan teman saya di sini ada Wardana dan saya Giwang Setiawan. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke presentasinya. Yang pertama ada definisi vegetasi. Vegetasi merujuk pada sekumpulan tanah atau tumbuhan yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah atau ekosistem tertentu. Ini mencakup semua jenis tanaman baik yang berakar di tanah, mengembang di air, atau tumbuh di substrat lainnya. Vegetasi memainkan peran penting dalam ekosistem, memberikan kontribusi pada keseimbangan ekologi dan menyediakan habitat bagi berbagai bentuk kehidupan. Pertama ada latar belakang. Analisis vegetasi menjadi hal krusial dalam pemahaman ekosistem dan manajemen lingkungan. Kabupaten Sambas yang terletak di Kalimantan Barat merupakan kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terkait kerapatan dan distribusi vegetasi di wilayah ini menjadi penting untuk mendukung upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Latar belakang ini mendorong perlunya penerapan teknologi analis vegetasi yang canggih dan dapat diandalkan. Salah satunya adalah penggunaan Modified Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index ataupun MSRV. Yang kedua ada analisis vegetasi. Pertama, konservasi biodiversitas. Memahami kerapatan vegetasi membantu mengidentifikasi kawasan prioritas konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati. Yang kedua, manajemen sumber daya alam. Analisis vegetasi mendukung perencanaan, pengelolaan hutan, pertanian, dan ekosistem lainnya. Yang ketiga, pemantauan perubahan lingkungan. Deteksi perubahan vegetasi dapat memberikan wawasan tentang dinamika lingkungan dan dampak perubahan iklim. Lanjut yang ketiga, penggunaan MSRV dalam analisis. MSRV merupakan indeks vegetasi yang tahan terhadap gangguan latar belakang tanah dan efek atmosfer. Dengan menggunakan MSRV, analisis vegetasi dapat dilakukan dengan lebih akurat, menghasilkan informasi yang lebih relevan untuk pemantauan lingkungan dan manajemen sumber daya alam. Yang keempat, tujuan penelitian. Pertama, menerapkan MSRV. Menggunakan MSRV untuk analisis vegetasi di Kabupaten Sambas. Yang kedua, identifikasi kawasan prioritas. Mengidentifikasi kawasan dengan kerapatan vegetasi tinggi sebagai kawasan prioritas konservasi. Ketiga, memberikan kontribusi ilmiah, memberikan kontribusi pada pemahaman dan aplikasi MSRV dalam analisis vegetasi di konteks lokal. Lanjut yang kelima, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini akan mencakup yang pertama pemilihan data, yaitu penggunaan citra Sentinel-2 dan pemilihan rentan waktu yang relevan. Yang kedua, perhitungan MSRV, implementasi rumus MSRV pada citra Sentinel-2. Yang ketiga, normalisasi MSRV ataupun langkah-langkah untuk normalisasi MSRV guna memetakan nilai ke dalam rentang persentase klasifikasi. Yang keempat, analisis hasil, yaitu visualisasi peta hasil analisis dan analisis histogram MSRV. Yang kelima, pembahasan. Evaluasi temuan, perbandingan dengan penelitian sebelumnya, dan evaluasi kelebihan dan kelemahan MSRV. Yang keenam, kesimpulan, yaitu ringkasan temuan utama dan potensi penggunaan MSRV dalam pemantauan vegetasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Giwang Setiawan. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Ariel Dino, yaitu pada bagian metodologi. Pemilihan data. Data Sentinel-2.
bersifat rasional. Sentinel-2 menyediakan citra multispektral dengan resolusi spasial yang tinggi, sangat berguna untuk analisis vegetasi. Dan yang kedua, proses seleksi. Citra dipilih berdasarkan kecocokan wilayah studi di Kabupaten Sambas dan rentang waktu yang relevan. Bagian kedua, wilayah studi dan rentang waktu. Di Kabupaten Sambas, pemilihan wilayah studi yang mencakup Kabupaten Sambas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik tentang vegetasi di daerah tersebut. Dan yang kedua, rentang waktu. Analisis melibatkan data dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022 untuk menangkap perubahan musiman dan dinamika vegetasi. Perhitungan MSRP. Ini merupakan rumus MSRP. Baik, lanjut. Implementasi pada citra Sentinel-2. Yang pertama, seleksi band. Penggunaan band spektral tertentu dari citra Sentinel-2, NIR, Red, dan Blue, sesuai dengan rumus MSRP. Dan yang kedua, eksekusi rumus. Implementasi rumus MSRP pada setiap piksel citra untuk menghasilkan citra MSRP. Pada bagian kedua, yaitu normalisasi MSRP. Langkah-langkah dalam normalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan nilai min dan max. Mengidentifikasi nilai minimum dan nilai maksimum dari citra MSRP. Dan yang kedua, rumus normalisasi. Menggunakan rumus normalisasi MSRP untuk memetakan nilai ke dalam rentang presentasi klasifikasi. Berikut ini di bawah adalah rumusnya. Dan yang ketiga, aplikasi pada citra. Melakukan normalisasi pada seluruh piksel dalam citra MSRP. Baik, lanjut pada slide berikutnya. Analisis hasil. Berikut ini merupakan gambar dari visualisasi peta. Pada gambar 1, visualisasi peta hasil analisis MSRP memberikan gambaran spesial yang mendalam tentang distribusi kerapatan vegetasi di Kabupaten Sambas. Peta memperlihatkan variasi kerapatan vegetasi di seluruh wilayah studi. Area dengan warna lebih terang, putih, mewakili daerah yang kerapatan vegetasi yang lebih tinggi. Sementara, area dengan warna lebih gelap atau hitam menunjukkan kerapatan vegetasi yang lebih rendah. Lanjut, slide berikutnya. Analisis hasil. Pada gambar kedua. Dan pada gambar kedua ini merupakan hasil normalisasi yang dimana hasil ini bisa memperjelas kerapatan vegetasi yang dilambangkan dengan warna hijau. Dan warna merah merupakan bukan area vegetasi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Bariki Redasta Wardana. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Gewang. Yang kedua yaitu histogram of kerapatan vegetasi. Pada gambar ketiga, distribusi nilai MSARV, grafik histogram menunjukkan seberapa nilai MSRV dalam wilayah ROI. Analisis dapat fokus pada titik-titik puncak atau lembah dalam histogram yang mencerminkan area dengan kecepatan vegetasi tertinggi atau terendah. Lalu yang ketiga, histogram of normalisasi. Dan untuk gambar 4 ini merupakan hasil dari normalisasi untuk memperjelas kerapatan vegetasi di area Kabupaten Sambas. Diskusi mengenai histogram MSRV mencakup identifikasi puncak-puncak frekuensi yang mungkin mencerminkan kelas-kelas kerapatan vegetasi tertentu. Rentang nilai yang tertinggi dalam histogram mungkin mengindikasikan area dengan kerapatan vegetasi lebih tinggi. Sementara ekor histogram yang panjang dapat menunjukkan area dengan kerapatan yang lebih rendah. Lalu pembahasan yang pertama, ringkasan temuan utama dan implikasi. Analisis MSRV di Kabupaten Sambas. Identifikasi kawasan dengan kerapatan vegetasi tinggi dan rendah. Lalu kawasan prioritas
konservasi, identifikasi kawasan yang memerlukan perhatian konservasi lebih intens. Yang ketiga itu dinamika vegetasi, analisis perubahan kecepatan vegetasi dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu evaluasi MSRV, kelebihan dan kelemahan MSRV. Yang pertama kelebihannya yaitu MSRV tahan terhadap gangguan latar belakang tanah dan atmosfer. Lalu kelemahan MSRV mungkin kurang sensitif terhadap variasi vegetasi halus. Jadi kesimpulannya adalah dalam penelitian ini analisis vegetasi menggunakan Modified Soil and Atmospherically Resistant Vegetation Index atau MSRV pada wilayah Kabupaten Sambas telah menghasilkan temuan yang signifikan. Variabilitas tinggi dalam kerapatan vegetasi mencerminkan perbedaan dalam karakteristik lingkungan dan penggunaan lahan di wilayah tersebut. MSRV sebagai alat analisis yang tangguh mampu mengidentifikasi kawasan dengan kerapatan vegetasi tinggi, memberikan dasar penting untuk penentuan kawasan prioritas konservasi dan manajemen sumber daya alam. Implikasi dari temuan ini tidak hanya relevan untuk Kabupaten Sambas, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman vegetasi dan keberlanjutan lingkungan di wilayah serupa. Oke, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.